Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Emma Huzaimah dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 kajian kurikulum akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Saya Rudi Fahreja dengan nomor NIM 2108 dan rekan saya Maulana Ihsan dengan nomor NIM 2108 dan Wina Saputri dengan nomor NIM 2108 dari kelas A Tadris Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, dalam landasan pengembangan kurikulum ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip landasan pengembangan kurikulum. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Apa sih teman-teman landasan pengembangan kurikulum itu? Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prinsip yang menjadi suatu pijakan dan titik tolak serta tumpuan dalam mengembangkan kurikulum. Berikut pengertian landasan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nana Syaodih Sukmadinat pada tahun 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, psikologis, sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menurut Hamalik 2007 halaman 183 bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum adalah suatu alas atau tumpuan dalam proses mengembangkan kurikulum menjadi 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis atau sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, yang kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum. Berikut ini adalah penjelasan keempat landasan pokok pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang A yaitu landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu philos dan sophia. Secara umum, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Kedudukan landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, dan target dari proses pendidikan serta pandangan hidup yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu dengan merujuk kepada pemikiran dari Ella Yula Elawati tahun 2003. Di bawah ini diuraikan tentang isi-isi dari masing-masing aliran filsafat. Yang pertama yaitu ada perennialisme. Perennialisme yaitu landasan kurikulum yang menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, ada eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme?
yakni lebih menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat, ada progresivisme, yaitu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik dan variasi pengalaman belajar, serta tentu saja prosesnya. Yang terakhir, ada rekonstruktivisme, adalah kolaborasi dari aliran progresivisme bahwa peradaban manusia masa depan harus ditekankan. Dan yang B, landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Lalu yang C, ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu mengarah pada kajian mengenai kurikulum, yang pengembangan kurikulum itu sendiri harus didasarkan pada perkembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan setempat. Dan yang terakhir, yang D, ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis dari suatu proses pemikiran dan usaha, yang tentunya usaha tersebut untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi dan analisis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina Saputri. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip-prinsip landasan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. B, yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Selanjutnya C, yaitu prinsip komunitas, yaitu prinsip landasan pengembangan komunitas dalam kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Yang keempat itu prinsip fleksibilitas, yaitu tidak kedudukan, ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Fleksibilitas dibagi menjadi 2 macam, yaitu dalam memilih program pendidikan dan dalam pengembangan program pengajaran. Terakhir yaitu prinsip praktis, artinya dalam melaksanakan sebuah landasan harus memegang prinsip pengembangan kurikulum yang kompatibel dan mudah diimplementasikan secara tepat dengan metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi. Jadi kesimpulan materi yang telah dijelaskan tadi yaitu landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prinsip yang menjadi suatu titik tolak serta tumpuan dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 pokok landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan landasan
Pengembangan kurikulum memerlukan prinsip-prinsip seperti prinsip relevansi, efektivitas, kontinuitas, fleksibilitas, dan prinsip praktis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.